adik-adik semuanya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2022. Tahun yang baru, pastinya semangat yang baru. Nah adik-adik, semangat yang baru berartinya kita juga harus lebih semangat lagi dong memuji Tuhan kita. Kita dapat melewati tahun demi tahun selama ini. Itu semuanya karena Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi kita, kita dapat melewati tahun demi tahun. Jadi saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami dapat melewati tahun demi tahun bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, saat ini kami ingin bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat fokus beribadah. Agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah. Tuhan, kami mau memuji, mendengar, dan memuliakan nama-Mu. Bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk saat ini kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik yang semangat ya kita memuji Tuhan kita ya. Adik-adik, Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi kita setiap saat, pagi hari, siang hari, bahkan malam hari sekalipun.
Tuhan mengasihi kita. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan setiap saat? Atau kita justru sering melukai hati Tuhan? Adik-adik, saat ini Rasul mengajak kita semua, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau meminta pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Benar Tuhan, kami sering sekali melukai hati-Mu. Tuhan ampuni kami atas segala kesalahan yang kami perbuat. Tuhan ampuni kami ketika kami malas membaca firman-Mu. Tuhan ampuni kami ketika kami melawan orang tua kami. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau selalu sediakan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terluka. Tuhan mengasihi kita setiap saat. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan kita lagi. Adik-adik, ya semangat ya kita memuji Tuhan kita. Adik-adik, Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita bukan hanya hari ini saja, tapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan selalu mengasihi kita. Saat ini kita mau lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, kita sambil menyanyi lagu buat Tuhan kita ya. Diberi keindahan terlebih diri
Adik-adik, yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan, sudah terlalu banyak yang kami terima dari Engkau. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk, yang manis ya kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, kita jumpa kembali. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Berikan kami hati yang tenang, telinga yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, untuk Lause yang terbatas dalam penyampaian firman-Mu, Tuhan juga yang menolong Lause dalam penyampaian firman-Mu. Biarlah Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang baptisan. Nah, anak lihat ini apa gambarnya? Ya, tentang baptisan. Ini adalah gambar baptisan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang baptisan. Apa itu baptisan? Baptisan dari kata Yunani berarti baptiso, yang artinya memandikan atau membasuh dengan air. Air sebagai lambang penyucian. Jikalau demikian, baptisan gunanya untuk apa? Nah, baptisan air sebagai tanda pertobatan seseorang dari dosa-dosanya. Baptisan dilakukan jikalau seseorang mengaku percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ini juga berarti bahwa dia mempersiapkan diri siap mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan hidup bersama Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang baptisan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 17, yang menceritakan kisah Tuhan Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Nah, anak-anak, ada seorang bapak yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia memakai jubah bulu unta dengan ikat pinggang kulit. Pada suatu hari, dia berkhotbah di padang gurun. Dengan suara yang keras, dia menyuarakan, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dia berkhotbah di padang gurun yang tandus di daerah Yudea, dekat Yordan. Nah, pada waktu itu, orang banyak sekali datang. Berbagai-bagai orang yang datang, yaitu dari Yerusalem, dari Yudea, dan juga daerah sekitar Yordan. Nah, pada waktu Yohanes berkhotbah, mereka benar-benar semangat mendengarkannya. Mereka dengan hati yang sukacita. Mereka benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka datang dengan meresponi apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka mau mengaku. Mereka bertobat dari kesalahan mereka, sehingga mereka mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis turun ke sungai Yordan, membaptis mereka dengan air sebagai tanda pertobatan. Pada waktu yang bersamaan, Yesus datang dari Galilea, ke Yordan, di mana tempat Yohanes Pembaptis berkhotbah. Yesus datang dan Yesus berkata kepada Yohanes untuk mau dibaptis. Akan tetapi, Yohanes Pembaptis tidak mau melakukannya. Kenapa? Dia merasa nggak layak. Aduh, saya ini nggak pantas membaptis Yesus. Seharusnya diriku yang dibaptis. Anak-anak, mungkin anak-anak bertanya, loh, Lause kok Yesus dibaptis?
Bukankah Yesus tidak pernah berdosa? Benar anak-anak, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Yesus lahir dalam keluarga Yahudi. Nah, Yesus, kita masih ingat nggak? Pada waktu Yesus berumur 8 hari, orang tuanya membawa Yesus ke Bait Allah untuk diserahkan kepada imam, untuk disunat, sesuai kebiasaan orang Yahudi. Begitu juga dengan baptisan ini. Tetapi Yesus dibaptis untuk menggenapi seluruh kehendak Allah yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Maksudnya untuk memenuhi hukum Taurat dan ketaatan Yesus kepada Allah. Anak-anak, baptisan Yesus tidak sama dengan baptisan kita. Baptisan Yesus bukan baptisan pertobatan. Baptisan Yesus bukan baptisan pengampunan dosa. Baptisan Yesus adalah tanda untuk menyamakan dirinya dengan umatnya dan juga untuk menggenapi semua kebenaran Allah. Nah, anak-anak, Lausa mau tanya, siapa yang sudah dibaptis? Wah, puji Tuhan ya, banyak juga anak-anak yang sudah dibaptis. Nah, untuk anak-anak yang belum dibaptis, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dalam mempersiapkan diri untuk dibaptis. Kita tahu baptisan adalah tanda pertobatan kita dari dosa-dosa kita dan Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita. Jikalau demikian, apakah kita yang sudah berdosa, yang sudah dibaptis, kita boleh melakukan dosa? Tentu tidak, anak-anak. Apakah kita yang sudah dibaptis, kita bisa tidak melakukan dosa? Bisa, anak-anak. Setiap saat, setiap waktu, kita bisa melakukan dosa. Seperti berbohong, mengucapkan kata-kata kasar, mengucapkan kata-kata kotor. Kita marah, kita berkelahi, kita tidak taat pada orang tua, kita tidak taat pada orang yang lebih dewasa dari kita, kita tidak patuh. Nah, semua perbuatan-perbuatan ini kita rasa nggak apa-apa, sudah biasa, nanti juga diampunin. Nah, itu pikiran kita. Kita tidak ada sikap untuk memperbaikinya. Tetapi sebenarnya kita sudah menyakiti hati Tuhan. Sebagai anak-anak yang sudah percaya, seharusnya kita tidak melakukan dosa yang melukai, menyakiti hati Tuhan. Kita bisa melakukannya. Jadi kita harus bagaimana? Nah, kita ingat, baptisan juga berarti bahwa kita siap mati, hidup. Kita siap mati, bangkit, dan hidup bersama Yesus. Jadi, pada waktu kita mau berbuat dosa, kita diingatkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus bahwa kita yang sudah hidup bersatu dengan Yesus, kita senantiasa diingatkan untuk tidak lagi melakukan, tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita bisa tidak melakukan dosa. Jadi bagaimana dengan yang belum dibaptis? Apakah mereka boleh melakukan dosa terus-menerus? Tentu tidak. Walaupun mereka belum dibaptis, walaupun anak-anak belum dibaptis, walaupun kamu belum dibaptis, kita yang sudah percaya dan terima Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu, itu juga berarti bahwa Yesus sudah ada dalam hidupmu. Dan kamu bisa tidak melakukan dosa lagi. Kamu bisa tidak akan melakukan dosa lagi. Jadi, apakah baptisan itu perlu?
Sangat perlu. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berkata, biarlah hal ini terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini juga berarti bahwa baptisan perlu bagi setiap orang percaya. Dan baptisan juga tanda pertobatan dan pengakuan kepada semua orang bahwa dirinya siap mati, hidup, siap mati, bangkit, dan hidup bersama Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Kita mau diampuni Tuhan Yesus? Kita mau hidup bersama Yesus? Kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari anak-anak, langsung ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan hafal satu ayat. Yaitu dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 17b. Kita kuat-kuat bacanya ya. Inilah Matius pasal yang ketiga, ayat ke-17b. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sekali lagi, Matius pasal yang ketiga, ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ya, anak-anak, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak yang diperkenankan dan dikasihi oleh Allah. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak yang diperkenankan dan akan dikasihi oleh Allah. Kiranya Tuhan yang menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengerti arti baptisan Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan pengampunan Engkau kepada kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami senantiasa untuk ingat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami, 我们念读祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Salam.